Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Hafiz Soleh, MSI MPMed, dan Ibu Hani Hawlasari, AMD SSI MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teknik Sampling. Kami dari kelompok kelas H2B5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi pada penugasan akhir semester mata kuliah Teknik Sampling yang berjudul Implementasi Coming Clustering melalui pemanfaatan sampling komunikasi pada pengelompokan pola kesehatan mental mahasiswa sains dan teknologi. Adapun nama anggota pada kelompok kami yang pertama yaitu Firdani Nitasari dengan 090402210052. Selanjutnya yaitu Maharani Sukma Kuntari dengan 090402210054. Dan yang ketiga yaitu Linda Aryati dengan 090202210046. Selanjutnya yaitu terdapat 4 topik pembahasan kami. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu metode penelitian, yang ketiga yaitu hasil pembahasan, dan yang keempat yaitu kesimpulan. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah suatu kondisi individu dapat berkembang secara fisik maupun psikis di lingkungan manapun. Sehingga ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan mental, maka dia akan tidak berkembang dan tidak bisa menunjukkan kompetensi yang dia miliki. Nah, kesehatan mental ini wajib kita jaga, terutama pada mahasiswa. Faktor gangguan kesehatan mental pada mahasiswa itu ada dua. Yang pertama, faktor genetik, dan yang kedua adalah tekanan emosional dari pengaruh lingkungan sekitarnya. Berdasarkan data dari World Health Organization, terdapat 3,8% populasi di dunia atau setara dengan 228 juta jiwa mengalami depresi, dan sekitar 700.000 orang meninggal akibat bunuh diri setiap tahunnya. Dan berdasarkan data dari Himpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, terdapat kenaikan jumlah kasus yaitu pada tahun 2022 sebesar 11,8% dari 2020. Gangguan kesehatan mental pada mahasiswa, kita dapat melakukan asesmen psikologi dengan mengambil sampel dari populasi yang akan kita teliti. Kemudian kita dapat mengklasterkan dengan menggunakan algoritma Cummins dan mengujinya dengan algoritma Silverwood koefisien. Selanjutnya, adapun penelitian terdahulu yang melatar belakangi penelitian kami kali ini, yaitu yang pertama, analisis kesehatan mental mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana menggunakan metode clustering algoritma Cummins yang dilakukan oleh Timothy dan kawan-kawan, mendapatkan hasil bahwasanya rata-rata nilai Silverwood di antara 0,49 sampai 0,63, yang berarti bahwa survei yang dihasilkan kuat. Kemudian yang kedua, yaitu penerapan clustering Cummins untuk pengelompokan tingkat kepuasan pengguna lulusan perguruan tinggi yang dilakukan oleh Diki dan kawan-kawan, mendapatkan hasil yaitu pengelompokan sesuai dengan perbandingan menggunakan aplikasi lainnya, yang mana hasil tersebut optimal. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian tentang tingkat kecemasan masyarakat akademisi saat pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Angelina dan teman-teman, mendapatkan hasil bahwasanya hasil akurasi sebesar 99%, sehingga metode tersebut optimal apabila diimplementasikan pada data survei kesehatan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kelompok pola kesehatan mental mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Surabaya. Kemudian, tujuan penelitian yang sesuai adalah mengetahui hasil pengelompokan mahasiswa berdasarkan pola kesehatan mental. Adapun flowchart penelitian yang pertama dimulai dengan membuat skenario teknik pengambilan data, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data secara survei pada suatu objek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis deskriptif data penelitian, kemudian dilakukan pengelompokan data penelitian hasil survei dengan mengimplementasikan metode Cummins clustering. Kemudian hasil tersebut akan dievaluasi kekuatan struktur klasternya menggunakan Silhouette coefficient, dan yang terakhir adalah menyimpulkan data penelitian. Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan 3 tahapan, yaitu stratifikasi, klaster 1 tahap, dan klaster 2 tahap. Untuk stratifikasi sendiri, menggunakan 4 stratum mahasiswa aktif, yaitu angkatan 2020, 2021, 2022, dan 2023, dengan perhitungan sebagai berikut, dan didapatkan sampel sebanyak 4 sampel pada semua stratum. Sehingga dilakukan perhitungan lagi untuk jumlah sampel pada stratumnya dengan rumus N keseluruhan dikali N besar I per sigma NI sama dengan didapatkan 1 sampel setiap stratumnya. Kemudian untuk dilakukan klaster 1 tahap pada stratum angkatan 2020 didapatkan problem studi sistem informasi, pada angkatan 2021 didapatkan sampel arsitektur, pada angkatan 2022 didapatkan sampel matematika, dan pada angkatan 2023 didapatkan sampel biologi. Dan pada klaster 2 tahap
Didapatkan pada setiap stratumnya sampel sebanyak 15 orang. Untuk bagian sampelnya sendiri pada Fakultas Sains dan Teknologi untuk stratifikasi yaitu pada stratum 2020, 2021, 2022 dan 2023 didapatkan satu sampel setiap stratumnya, kemudian dilakukan klaster satu tahap, didapatkan 2020 yaitu prodi Sistem Informasi, 2021 prodi Arsitektur, 2022 dapatkan prodi Matematika, dan 2023 dapatkan sampel Biologi. Dan pada klaster 2 tahap didapatkan sampel 15 orang per stratum per prodinya. Untuk metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan Cummins clustering, yang merupakan metode clustering yang digunakan untuk mengelompokkan data pada kelas dengan karakteristik yang sama dengan rumus jarak data ke sentroid yaitu D, X, Y sama dengan akar dari sigma X, I, min Y, kuadrat. Dengan X merupakan data sentroidnya dan Y merupakan data pada atribut. Dan untuk data memperbarui nilai sentroid yaitu CI sama dengan sigma XI elemen SI per N sama dengan SI merupakan objek ke I dan N jumlah data pada tiap kelompoknya. Selanjutnya akan diuji klasternya dengan menggunakan Silhouette koefisien, merupakan metode evaluasi atau memvalidasi akurasi klaster dengan rumus SI sama dengan 1 per N kecil sigma KI min LI per nilai maks dari KI dan LI. Dengan KI adalah jumlah jarak rata-rata sampel ke sampel lain dan LI merupakan jarak minimum sampel dari sampel I ke klaster lain dengan karakteristik Silhouette koefisien sebagai berikut, yaitu di rentang 0,7 hingga 1 adalah struktur kuat, di rentang 0,5 hingga sama dengan 0,7 adalah struktur sedang, dan di antara 0,5 hingga 0,25 hingga 0,5 adalah struktur lemah, dan di bawah 0,5 merupakan akurasi yang merupakan metode yang tidak cocok dengan klaster. Topik pembahasan selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu data penelitian, di mana data yang kami peroleh pada penelitian ini berjumlah 4 stratum, di mana stratum 1 berisikan mahasiswa program studi Sistem Informasi Angkatan 2020, kemudian stratum 2 berisikan mahasiswa program studi Arsitektur Angkatan 2021, kemudian stratum 3 berisikan mahasiswa program studi Matematika Angkatan 2022, dan pada stratum 4 berisikan mahasiswa program studi Biologi Angkatan 2023, di mana N kecil atau sampel pada setiap stratumnya berjumlah 15, sehingga didapatkan N besar atau total populasinya berjumlah 60 orang, di mana terdapat 10 pertanyaan survei. Selanjutnya yaitu deskriptif data, terdapat 2 diagram batang. Yang pertama yaitu pertanyaan mengenai kesejahteraan psikologis, dan yang kedua yaitu pertanyaan mengenai tekanan psikologis, yang masing-masingnya terdiri dari 5 pertanyaan. Pada figur pertanyaan mengenai kesejahteraan psikologis, didapatkan hasil bahwasanya mayoritas pada 4 program studi tersebut menjawab 3 hingga 5, yang mana hasil tersebut menunjukkan bahwasanya responden mengalami kondisi yang dirasakan atas pertanyaan yang diberikan. Kemudian pada figur yang kedua yaitu pertanyaan tekanan psikologis, di mana diagram batang tersebut berisikan mayoritas dari 4 program studi tersebut adalah menjawab angka 1 hingga 5, yang mana hasil tersebut menunjukkan bahwasanya responden tidak selalu mengalami kondisi yang dirasakan atas pertanyaan yang diberikan. Setelah dilakukan deskriptif data, selanjutnya adalah Cummins clustering, di mana tujuannya untuk mengelompokkan data. Yang pertama yaitu pada program studi Sistem Informasi, terdapat visualisasi Cummins clustering, terdapat 3 klaster dan 1 sentroid atau pusat klaster, di mana pusat klaster C1 atau tertekan yaitu pada variabel X1 sebesar 3,6, kemudian pada variabel X2 sebesar 2,96, kemudian C2 atau klaster 2 yaitu netral atau stabil dengan pusat klaster pada variabel X1 sebesar 3,76 dan pada variabel X2 yaitu 2. Kemudian pada klaster 3 atau bahagia memiliki pusat klaster pada variabel X1 yaitu 4,32 dan pada variabel X2 3,92. Yang mana tidak ada klaster yang dominan karena di setiap klaster memiliki jumlah data yang sama, yaitu pada setiap klasternya memiliki 5 data. Kemudian pada program studi arsitektur memiliki visualisasi Cummins clustering yang terdiri dari 3 klaster dan 1 sentroid atau pusat klaster, di mana pusat klaster C1 yaitu tertekan pada variabel X1 bernilai 3,075, kemudian pada variabel X2 bernilai 3,1. Kemudian pada klaster 2, C2 yaitu netral atau stabil memiliki pusat klaster yaitu pada variabel X1 4,2, kemudian pada variabel X2 2,52. Kemudian pada C3 atau bahagia memiliki pusat klaster pada variabel X1 3,4 dan pada variabel X2 1,8, di mana dominan mahasiswa yang memiliki kesehatan mental tertekan atau banyak sekali data yang
termasuk dalam klaster 1. Kemudian selanjutnya yaitu matematika. Berdasarkan visualisasi Kamis clustering, didapatkan pusat klaster C1 yang tertekan dengan variabel X1 memiliki nilai 3,63, kemudian variabel X2 memiliki nilai 3,23. Kemudian pada C2 atau netral atau stabil memiliki pusat klaster pada X1 bernilai 3,45, kemudian pada variabel X2 bernilai 1,75. Kemudian C3 atau bahagia memiliki pusat klaster pada variabel X1 yaitu 2,92 dan pada variabel X2 2,64. Di mana berdasarkan hasil visualisasi Kamis clustering, dominan memiliki kesehatan mental yang tertekan atau banyak sekali data yang masuk pada klaster 1. Kemudian yang keempat yaitu program studi biologi, di mana visualisasi Kamis clustering tersebut mengelompokkan menjadi 3 klaster dan 1 pusat klaster. Pusat klaster C1 atau tertekan pada variabel X1 bernilai 3,66, kemudian pada X2 bernilai 2,12. Kemudian pusat klaster pada C2 yaitu netral atau stabil pada variabel X1 bernilai 3,13 dan pada variabel X2 bernilai 3,33. Kemudian C3 yaitu bahagia pada variabel X1 bernilai 4 dan pada variabel X2 bernilai 4,3. Di mana berdasarkan visualisasi tersebut didapatkan dominan mahasiswanya memiliki kesehatan mental yang netral atau stabil. Yang mana banyak mahasiswa atau data yang tergolong atau terkelompok pada klaster 2. Di mana setelah dikelompokkan dengan algoritma Kamin clustering, selanjutnya akan dievaluasi menggunakan metode silhouette koefisien. Yang mana dapat diketahui bahwasanya pada program studi sistem informasi memiliki nilai silhouette koefisien sebesar 0,39, yang mana hasil tersebut berarti struktur lemah pada klaster. Kemudian pada program studi arsitektur bernilai silhouette sebesar 0,54 yang memiliki keterangan yaitu struktur klaster sedang. Kemudian pada program studi matematika memiliki nilai silhouette koefisien sebesar 0,34, di mana memiliki keterangan bahwasanya struktur klaster yang dihasilkan lemah. Kemudian pada program studi biologi memiliki nilai silhouette koefisien sebesar 0,60, yang mana keterangannya adalah struktur sedang. Kesimpulan yang diambil pada penelitian kali ini adalah data yang digunakan adalah data mahasiswa pada semester 1, 3, 5, dan 7, sehingga pada penelitian kali ini menggunakan 4 stratum dengan sampel dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama adalah stratum 1 adalah mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2020, kemudian stratum kedua adalah mahasiswa dari Prodi Arsitektur Angkatan 2021, kemudian stratum 3 adalah mahasiswa dari Prodi Matematika Angkatan 2022, kemudian stratum keempat adalah mahasiswa dari Prodi Biologi Angkatan 2023. Kemudian dengan ukuran sampel pada stratumnya adalah sama, yakni 15 sampel. Kemudian pada stratum pertama, program studi sistem informasi tahun 2020 tidak ada kelompok yang mendominasi karena jumlah di setiap kelompoknya adalah sama. Yang pertama adalah kelompok tertekan berjumlah 5 orang, kemudian kelompok netral atau stabil berjumlah 5 orang, dan kelompok bahagia adalah berjumlah 5 orang. Stratum kedua adalah mahasiswa arsitektur angkatan 2021 didominasi oleh mahasiswa dengan kesehatan mental tertekan dengan berjumlah 8 orang. Kemudian pada kelompok netral atau stabil berjumlah 5 orang dan kelompok bahagia berjumlah 2 orang. Kemudian stratum ketiga adalah mahasiswa matematika angkatan 2022 didominasi oleh mahasiswa yang memiliki kesehatan mental tertekan dengan jumlah kelompok berjumlah 6 individu, kemudian pada kelompok netral atau stabil berjumlah 4 individu, kemudian pada kelompok bahagia berjumlah 5 orang. Dan pada stratum keempat, mahasiswa biologi angkatan 2023 didominasi oleh mahasiswa yang memiliki kesehatan mental yang netral atau stabil dengan jumlah individu sebanyak 10, kemudian pada kelompok tertekan berjumlah 3 dan kelompok bahagia berjumlah 2. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.